Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Putri Ramayani dengan NIM 09192450. Saya dari Prodi Perbankan Syariah Eksklusif 4A. Dosen pengampu Khairul Mufti Rambe, Sarjana Hukum Islam, Master Hukum Islam. Saya dari mahasiswa STAI Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang la yatimu al-tabaru illa bi al-qabdi, yang artinya ialah tidaklah sempurna akad tabaru kecuali setelah diberi sebelum diminta. Saya akan menjelaskan yang pertama ialah definisi la yatimu al-tabaru illa bi al-qabdi. Tabaru berasal dari kata tabara'ah ya tabara'u tabaruan, yang artinya sumbangan hibah. Dana kebajikan atau derma atau sedekah atau hadiah dan wakaf. Tabaru merupakan pemberian keridhaan seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Mutabari biasa saja seseorang, suatu lembaga sosial atau lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, dan lain sebagainya. Tabaru untuk memberikan bantuan seperti perbankan, asuransi, dan lain sebagainya, seperti seseorang yang dalam keadaan kesulitan atau kesusahan ekonomi, atau suatu lembaga sosial dalam keagamaan yang memerlukan biaya untuk kemajuan dan agama. Oleh karena itu, tabaru sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Akad tabaru tidak sempurna jika harta atau benda tabaru tidak diserahkan kepada orang lain atau lembaga yang mendapat bantuan. Oleh karena itu, baru sempurna akad tabaru jika harta atau benda itu telah diserahkan oleh mereka kepada orang atau lembaga yang diberi derma. Bahkan, harta atau benda yang telah diberikan itu atau lembaga yang diberi derma, bahkan harta benda yang telah diberikan itu tadi dilarang untuk kembali kepada mutabari, sekalipun dengan jual beli. Jadi, bentuk akad di atas yang saya jelaskan tadi ialah la yatimu al-tabaru illa bi al-qabdi akan menjadi sempurna manakala pada akad tersebut disertai dengan serah terima barang atau benda yang menjadi objek akad, sehingga pihak yang diberi benar-benar telah menjadi pemilik barang, harta atau benda yang dijadikan objek akad. Sebab jika tidak demikian, sulit baginya untuk menuntut barang yang telah diberikan. Sebab pada hakikatnya akad yang tadi saya jelaskan ialah la yatimu al-tabaru illa bi al-qabdi adalah berdasarkan kebaikan hati pihak mutabari. Kemudian yang kedua yang saya jelaskan ialah penerapan kaidah fikih muamalah. Berdasarkan kaidah tersebut, yaitu kaidah fikih muamalah, maka belum tercipta akad tabaru sebelum terjadi serah terima barang. Dilihat dari formalitasnya, akad dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Akad konsensual, yang kedua akad formalistik, dan yang ketiga ialah akad real. Saya akan menjelaskan tentang pengertian akad yang pertama, yaitu akad konsensual. Akad konsensual adalah jenis akad yang untuk terciptanya cukup dengan kesepakatan para pihak tanpa membutuhkan formalitas-formalitas tertentu. Tulisan hanyalah sebatas penguat pembuktian. Yang kedua ialah akad formalistik.
Akad formalistik adalah akad yang tunduk terhadap syarat-syarat yang dibuat oleh pembuat hukum, di mana jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, akad tidak syah. Contohnya ialah akad nikah. Di antara formalitas yang disyaratkan adalah kehadiran dan 2 orang saksi. Dan yang ketiga yang saya jelaskan ialah akad real. Akad real adalah akad yang terjadinya dihuruskannya penyerahan tunai objek akad, di mana akad tersebut belum terjadi dan belum memiliki akibat hukum apabila belum dilaksanakan. Akad yang termasuk akad real ialah hibah, pinjaman pakai, penitipan, kredit, dan akad gadai. Dalam konteks ketiga ini ada kaidah di atas berlaku. Contoh ialah seperti dari kaidah fikih tersebut berlaku dalam asuransi syariah, di mana dalam asuransi tersebut terkandung akad tabaru berdasarkan kaidah fikih la yatimu al tabaru illa bi al qabdi. Maka dalam asuransi tersebut berlaku akad real, di mana mestinya terjadi akad tabaru dalam asuransi didasarkan atas berlangsungnya penyerahan objek akad kepada orang yang dituju. Sebelum terjadi penyerahan objek, maka belum muncul akibat hukum dari akad ini, yaitu akad la yatimu al tabaru illa bi al qabdi yang saya jelaskan tadi. Secara moral harus diperhatikan bahwa lokasi dana tabaru dalam asuransi tidak boleh dibayarkan atas dasar keinginan memperoleh kompensasi. Peserta asuransi harus sejak awal memahami akan posisi dana tabaru sebagai dana yang dilepas untuk kebajikan orang lain. Akad tabaru dalam asuransi baru dapat terlaksanakan ketika peserta asuransi menyerahkan sejumlah dana. Itu tadi penjelasan materi dari saya tentang la yatimu al tabaru illa bi al qabdi. Dan saya akan mengambilkan kesimpulannya, yaitu tentang la yatimu al tabaru illa bi al qabdi. Qawaid fikih yang banyak digunakan sebagai panduan dalam mengimplementasikan produk-produk fikih. Dengan qawaid fikih ini, para ulama dan fuqaha dapat menyiapkan garis panduan hidup bagi umat Islam dalam lingkup yang berbeda dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Sebagaimana diketahui, Islam memberi kesempatan pada umatnya melalui mereka yang mempunyai otoritas, yaitu para ulama, untuk melakukan ijtihad dengan berbagai cara yang dituntutkan Rasulullah SAW melalui isma, qiyas, istisan, istisab, dan istilah, ataupun masalihul musalah dan sebagainya untuk mencari kebenaran yang tak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW.